Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subreker yang berbahaya, yang selalu memberikan support dan dukungan untuk Asep sutradara karbitan. Oke, setelah kemarin kita memberikan asupan asumsi dari alur ceritanya film Love and Honor part 1. Nah, sekarang Asep akan melanjutkan ceritanya di bagian part 2 yang pastinya lebih uhuy. Oke, dan sebelum lanjut jangan lupa untuk kalian semua dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subrek, karena subrek itu gratis, guys. Emang apa sih nggak boleh? Dan sebelum lanjut, simetriskan kedudukan, kondisikan kosan, tetap semangat walau jadi beban orang tua, walaupun nantinya akan dihapus dari kakak. Dan let's go. Dan di adegan part kedua dari Love and Honor ini dimulai dari adegan dimana Cep Mami datang ke kuil dan bertemu dengan Shinojo atau Kang Slamet, dimana para teman-teman dari Shinojo menyambut baik kedatangan Cep Mami. Lain hal Shinojo yang mengabaikan kedatangan Cep Mami dan tak memperdulikan keberadaan Cep Mami. Dan beberapa saat kemudian setelah Cep Mami pulang dari kastil, Cep Mami heran istrinya tersebut tidak ada di rumah. Sontak Cep Mami pun merasa cemas dan gelisah, galau merona. Dibalut dengan rasa cemburu setelah bibinya menyampaikan kabar bahwa Bunda Ara bertemu dengan laki-laki di suatu tempat pada malam hari. Bibinya pun menjelaskan bahwa laki-laki tersebut sepertinya seorang samurai tingkat tinggi yang lebih parahnya lagi masuk ke sebuah penginapan. Mendengar gibahan bibinya itu, Cep Mami tidak langsung percaya begitu saja. Namun darah Cep Mami mulai bergejolak. Tapi Cep Mami berusaha percaya kepada istrinya yang menurutnya tidak mungkin terjadi. Namun tidak bisa dipungkiri, hati Cep Mami terasa pedih dan masih menjadi angan-angan. Bunda Ara pun merasa aneh kepada sikap Mami yang tiba-tiba dingin terhadapnya. Setelah makan malam selesai, Cep Mami pun bergegas ke kamarnya untuk mendinginkan otaknya. Dan karena Cep Mami tidak mempunyai bukti kuat, rasanya tidak mungkin ada bukti kuat karena Cep Mami tidak bisa melihatnya dengan mata kepalanya sendiri bahwa istrinya telah pergi atau mengamar dengan laki-laki tua bangka itu. Ke Kosilila di pagi harinya saat Bunda Ara pergi dari rumah, Cep Mami menugaskan pembantunya untuk mengikuti Bunda Ara. Dan ternyata Bunda Ara pergi ke tempat biasanya di kuil. Nampak tidak ada yang mencurigakan, hanya terlihat seorang biksu kolot di tempat itu. Namun setelah beberapa saat pembantu Cep Mami dengan mata kepalanya sendiri, ia menyaksikan Bunda Ara masuk ke Oyo zaman dulu, guys, dan disusul oleh seorang laki-laki. Dari penampilannya, laki-laki tersebut seorang samurai tingkat tinggi, dan ternyata laki-laki itu adalah Toya Shimada, aki-aki Cunihin itu, yang sudah ditunggu Ara di kamar biasa yang sudah dicarter. Dan sang penjaga penginapan tersebut memberikan informasi kepada pembantu Cep Mami bahwa mereka melakukan hubungan itu lebih dari satu kali. Sontak pembantu Cep Mami yang asalnya menjunjung tinggi Bunda Ara adalah istri solehah, ternyata soleh cerot yang tega mengkhianati suaminya, ngamar di siang bolong. Oh my god! Beberapa saat setelah baku hantam karena adanya pertemuan dua elemen, Bunda Ara pun pulang ke rumah dengan muka lesu, keringat yang bercucuran seperti habis senam jumba. Sesampainya di rumah, Ara pun menemui Tokwe, pembantu Cep Mami yang Ara ketahui telah mengikutinya seharian tadi.
Ara pun mencoba bernegosiasi, namun Takue tidak bisa diajak kompromi. Walaupun Bunda Ara atau Koyo telah menceritakan bahwa dirinya telah ditipu habis-habisan oleh tua bangka itu, Ara pun tidak tega untuk mengatakan hal tersebut kepada suaminya, apalagi nantinya suaminya harus hidup sendiri karena Ara atau Kayo dipaksa untuk meninggalkan Cep Mami. Sadar akan pembantunya Cep Mami tidak bisa dinegosiasi, Ara pun dengan berat hati dan bercucuran air mata memberanikan diri untuk berbicara kepada Cep Mami apa yang sebenarnya terjadi. Bunda Ara pun menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah si Mada, aki-aki tua yang telah menipunya habis-habisan, yang pada saat itu menawarkan bantuan untuk mengurus gaji Cep Mami dari kastil. Karena hal tersebut pasti tidak akan mendapatkan izin, Ara pun dengan rasa cinta kepada suaminya rela melakukan apapun demi suaminya, namun si tua bangka itu tidak memberikan pertolongan secara gratis. Bahkan si tua bangka itu meminta imbalan tubuh Bunda Ara sebagai gantinya. Dan Bunda Ara pun tak kuasa menolaknya karena ada rasa ketakutan meskipun Ara melakukannya karena terpaksa. Namun untuk selanjutnya Ara melakukan hal tersebut karena diancam, takut aibnya terbongkar dan dia akan berpisah dengan suaminya. Bajingan memang tua bangka itu, guys. Namun untungnya saja Takuya mengikuti Bunda Ara, jika tidak pasti akan ada pertemuan ketiga ataupun keempat oleh si bedebah kolot itu. Namun bagi Cep Mami alasan tersebut tidak akan merubah apapun karena Ara tidak jujur dari awal. Karena itu adalah suatu pengkhianatan meski itu untuk suaminya. Tanpa ada satu sentuhan apapun, Ara langsung diceraikan dan harus pergi dari rumah Cep Mami. Mami pun kini merasa jijik karena Ara rela mengorbankan harga dirinya hanya untuk beras yang berasnya Cep Mami makan dengan rasa bahagia, namun berbau dusta. Diselimuti pengkhianatan dengan rasa bersalah yang besar, Ara atau Kayo pun pergi di tengah malam yang saat itu hujan deras. Keesokan harinya setelah kejadian itu, Cep Mami pun siang malam terus berlatih pedang. Bahkan Mami sampai mendatangi dozo untuk mengasah ilmu pedangnya. Meskipun tidak diberitahukan lawan yang akan Mami hadapi adalah samurai tingkat tinggi, namun guru dari Cep Mami sempat melarang karena hal konyol jika ingin membalas dendam kepada seorang samurai level atas melihat kondisi Cep Mami yang mengalami kebutaan. Namun Mami bersikeras dan yakin bahwa dia bisa mengalahkan tua bangka itu. Walau dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan gerak dari lawannya. Setelah beberapa hari Mami berlatih dan Mami rasa sudah cukup, Mami pun menyuruh pembantunya untuk berangkat ke kastil sialan itu untuk menemui Kang Selamat atau si Mada agar menemui Cep Mami di tepian sungai nanti sore. Takue pun berangkat ke tempat kastil yang dulu tempat bekerjanya Cep Mami, lalu menyampaikan tantangan tersebut kepada tua bangka keparat itu agar menemui Cep Mami di pinggir sungai nanti sore. Si Mada pun dengan percaya dirinya menerima tantangan dari Cep Mami dan bersedia datang nanti sore. Setelah pulang dari kastil, Takue pun menghampiri Cep Mami dan menyampaikan bahwa si Mada akan datang nanti sore dan menjawab tantangan dari Cep Mami. Dan sebelum berangkat, Mami pun mengucapkan terima kasih kepada Takue karena dia telah menemaninya dari masa dia kecil hingga sekarang, dan selama Mami sakit Takue yang mengurusnya. Sore pun tiba di mana Cep Mami telah sampai di
pinggiran sungai dengan diantar Takwe. Selang beberapa lama saat si Mada pun datang dan mengejek Cep Mami karena terlalu mudah baginya untuk mengalahkan samurai rendahan. Buta pula bagi si Mada. Tidak berserang lama setelah percecokan makin memanas, baku hantam pun dimulai. Si Mada yang menggunakan pedang hasil tempaan Kang Ruhyat di daerah Soreang, lalu Cep Mami menggunakan pedang hasil tempaan Mang Samin asli dari Pamengpeuk berbahan dari Barsenso. Pertarungan pun sengit, namun si Mada memanfaatkan kebutaan Cep Mami dan lompat ke atas kandang sapi lalu mengincar kebongohan Cep Mami. Selagi bongoh, lalu si Mada loncat dari atas berniat untuk memenggal kepala Cep Mami, namun takdir berkata lain. Cep Mami yang sudah mengasah kemampuannya di Nusa Kambangan berlatih siang malam, akhirnya si Mada pun terluka dengan satu tangannya buntung akibat serangan cetar membahenol dari Cep Mami. Namun dengan kerendahan hati Cep Mami, Mami membiarkan si Mada hidup, biar Bunda Ara sendiri yang membalaskan dendamnya terhadap si Mada. Setelah baku hantam selesai, Takwe pun membawakan jaket Mami dan pulang ke rumah. Keesokan harinya datang seorang petugas kastil datang menemui Cep Mami. Sang petugas pun memberitahukan bahwa si Mada tua bangka itu telah mati dikarenakan frustasi akibat lengannya buntung satu. Tiada arti bagi seorang samurai tingkat tinggi jika tidak mempunyai tangan sebelah. Buat cecewok pun susah. Polisi pun menutup kasusnya karena tidak ada kejelasan dan menyimpulkan si Mada kalah baku hantam dengan samurai tingkat tinggi lebih tinggi darinya. Tidak berselang lama, akibat teh yang diberikan Takwe pahit, petugas itu pun pergi dan berpamitan. Hari-hari pun berlalu. Tibalah di suatu ketika Takwe memberitahukan bahwa burung piaraan Cep Mami mati. Mami pun menyuruh Takwe untuk membawakan burung tersebut dan meminta Takwe untuk menyiapkan kuburan. Lalu Mami pun melepaskan burung jantannya satunya lagi. Takwe yang melihat majikannya murung dan tidak terurus, Takwe pun menyarankan untuk mencari pembantu juru masak untuk melayani Mami dan Takwe yang akan membayarnya. Malam hari pun tiba di mana hidangan makan malam telah siap. Cep Mami pun mulai makan, namun ada yang aneh dengan masakannya. Dan benar saja, ternyata makan malam tersebut adalah Bunda Ara yang memasak. Dan Mami pun merasa senang dengan kembalinya Bunda Ara. Ending yang sangat membagongkan, guys. Emang boleh romantis itu, guys. Nah, itu dia alur cerita dari film Love and Honor part kedua edisi tamat ya, guys. Dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penting sekali yang namanya kejujuran terhadap pasangan, baik maupun buruk, kita selesaikan bersama dengan tanpa ada dusta dan pengkhianatan di antara kita. Cukup sekian, Asep pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan Asep yang kurang berkenan di hati kalian para subreker semua, dan semoga kalian terhibur. Asep undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuy, jumpa lagi di konten-konten Asep berikutnya.